Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersukacita, kita bertemu kembali dalam program Lentera Anugerah GKI Sumut Klasis Medan 1. Untuk itu sebelum kita mengawali aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Di pagi hari yang indah ini, Engkau tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Dan kami rindu mengawali aktivitas kami di pagi hari ini dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Ajari kami, mampukan kami untuk memahami maksud firman Tuhan, sehingga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, firman Tuhan yang akan kita bacakan pada pagi hari ini diambil dari 2 Samuel 5 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Tema renungan kita pada pagi hari ini, berproses dalam waktunya Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, kehidupan kita di dunia ini seperti sebuah petualangan yang sungguh banyak mengalami rintangan, pergumulan, juga hambatan-hambatan yang bisa saja membuat kita pesimis, berpikir negatif, merasa putus asa, dan tidak ingin melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Saya teringat dengan sebuah film yang berjudul Remy Sans Famille. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Remy tanpa keluarga. Film ini mengisahkan tentang seorang bayi yang bernama Remy. Bayi Remy ditelantarkan oleh keluarganya di depan sebuah gereja di Perancis. Kemudian bayi Remy diadopsi oleh seseorang yang bernama Vitalis. Vitalis adalah seseorang yang suka menggelar pertunjukan di jalanan. Awalnya, dalam pertumbuhannya, Remy tidak yakin bahwa ia bisa menyanyi. Meski Vitalis sudah memberikan semangat, meyakinkannya, karena Vitalis melihat bakatnya yang luar biasa. Namun karena dukungan Vitalis dan didikannya, petualangan mereka yang penuh kesusahan dapat membawa Remy kembali kepada keluarga aslinya. Dan seperti yang dikatakan oleh Vitalis, Remy menjadi penyanyi besar di kemudian hari. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, petualangan Remy yang sungguh berbakat menyanyi, tetapi menemui banyak rintangan dalam kehidupannya, juga dialami oleh Daud. Meski sejak awal Daud sudah diurapi oleh Tuhan, dan banyak orang yakin bahwa Daud akan memimpin bangsa Israel, tetapi dia membutuhkan waktu yang sangat panjang hingga hal itu bisa terwujud seperti dalam ayat yang keempat. Mulai dari Saul yang terus mengejarnya, juga berbagai kesukaran dalam pelariannya. Kesemuanya itu seolah menjauhkan Daud sebagai raja, meskipun roh Tuhan selalu menyertainya. Dalam gambaran film Remy tadi, kita melihat seorang Vitalis yang sungguh sabar mensupport, mendukung,
memberi semangat, juga meyakinkan seorang Remi untuk bisa mewujudkan keinginannya melalui bakat yang dimilikinya. Demikian juga bagaimana luar biasanya Tuhan ketika Tuhan terus membawa Daud kepada proses yang dijalaninya untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan lebih daripada Vitalis yang tahu pasti akan potensi yang kita miliki, dan Dia tidak akan menyia-nyiakannya begitu saja. Asalkan kita percaya kepadanya dan terus menyalakan hati kita di tengah badai yang menerpa. Bukan hanya kepada Daud, tetapi kepada kita semua, Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita seperti perjalanan di dalam sebuah petualangan yang kita tidak tahu kapan akan berakhir atau sampai di manakah petualangan kita ini akan kita jalani. Mungkin banyak hambatan yang akan kita jalani selama berpetualang di dunia ini. Akan banyak penderitaan, akan banyak masalah dan pergumulan, akan banyak rintangan yang menghadang. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan akan selalu mendukung, mensupport kita, memberi semangat, kemampuan untuk kita bisa melewatinya. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, entah itu terwujud segera atau tidak, apa yang telah Dia tempatkan dalam hati kita tidak akan pernah salah. Selama kita tidak memadamkan api roh Tuhan di dalam diri, di dalam hati, dan selama kita bersedia mengikuti bimbingannya, maka pada waktunya Tuhan, keindahan rancangannya dapat kita saksikan dan hati kita akan diliputi oleh sukacita. Maka perenungan bagi kita, pertanyaan untuk diri sendiri untuk direnungkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya akan rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita? Sambil kita juga menjalani kehidupan kita seperti seseorang yang sedang berpetualang, mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan menjalani prosesnya dengan sukacita. Seberat apapun, sesulit apapun rintangan hambatan yang menghadang, tetapi mari setia pada jalan Tuhan dengan tetap melaksanakan firman Tuhan dan menjauhi dosa, menjauhi apa yang tidak Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apapun persoalan kita hari ini, Bapak Ibu, mari tetap hadapi dengan penuh sukacita, keikhlasan hati, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Karena semuanya itu sudah Tuhan rancangkan bagi kita untuk menempa pribadi kita semua di dalam kehidupan ini untuk menjadi pemenang, untuk mengakhiri petualangan dengan apa yang diharapkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, biarlah kami menjadi pribadi yang tangguh, yang tetap setia dalam proses yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami. Menjadi pribadi yang sabar ketika kami harus menghadapi banyak pergumulan. Kami berdoa, Tuhan Yesus, Engkau saja yang memberkati kami. Kami mohon, ya Roh Kudus, Engkau saja yang membimbing dan menuntun langkah kami, sehingga kami benar-benar dikuasai oleh Roh Tuhan.
dalam tingkah laku kami, dalam perkataan kami, dalam kesaksian hidup kami. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan, biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, tetap jalankan protokol kesehatan. Salam sehat Klasis Medan 1.